Yang kedua, Bu, Mus'ab bin Umair ini ganteng. Ini yang pernah salah duga orang waktu perang Uhud, disangka orang Rasulullah yang meninggal karena wajahnya mirip Rasulullah, Pak. Mus'ab bin Umair ganteng, anak bangsawan, tapi waktu masuk Islam sedih Rasulullah nengok dia, Pak. Langsung miskin total, Pak, kan? Jadi waktu dia meninggal tuh, Bu, pakai baju yang dipakainya itu ditutup kaki nampak kepala, ditutup kepala nampak kaki, nggak baju lagi, habis tempel-tempelan. Nah, begitulah mereka ketika memilih Islam, hidup langsung menderita. Ada nama sahabat itu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ini, Bu, dia orang Madinah, Bani Aus. Jadi dia ini Islamnya itu berkat dakwah dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah itu, Bu, ya, mengutus para ustadz, mengutus dai itu, seleksinya dibilang ketat, tidak terlalu ketat, Pak. Cuma Rasulullah itu pandai memilih orang. Yang diutus Rasulullah pertama kali berdakwah ke Madinah itu, Bu, namanya Mus'ab bin Umair. Bukan tanpa alasan. Yang pertama, dia anak bangsawan Mekah. Jadi kalau anak bangsawan Mekah nih, Bu, mereka itu sudah terajar tutur kata yang baik, cara bersopan santun. Nah, macam di kerajaan Inggris lah, Bu, ya kan, itu memang nampak bagaimana sopan santunnya orang, atau raja Thailand lah yang bukan Islam lah, kita lihat bagaimana mereka memperlakukan raja mereka. Cara tegak di pintunya itu tubuh condong tuh, Pak. Condong menunggu datang. Jadi semua itu sudah teratur dengan baik hidupnya. Jadi anak-anak yang dididik dengan adab orang tua yang baik, anak-anak ini, Bu, dia merekam 5 kali lipat lebih kuat daripada orang dewasa, Mas. Jadi anak adalah cerminan bapak ibu. Datang bapak nih marah, tengok anak kentut depan dia, Pak. Nggak sopan kamu, ya, nggak ada diajar guru agama kamu, kentut kamu depan orang tua. Papa sering kentut depan kami, rupa bapaknya sering kentut depan anak-anak. Tak boleh pakai kau-kau, kata emak itu ngomong. Tak boleh sama adik pakai kau, tu tak sopan. Mama sering pakai kau sama kami. Rupanya karena emak sering pakai kau tu lah, Pak, nurun jadinya. Kalau anak-anak bangsawan pada masa Rasulullah itu memang tutur kata mereka terjaga. Yang kedua, Bu, Mus'ab bin Umair ini ganteng. Ini yang pernah salah duga orang waktu perang Uhud, disangka orang Rasulullah yang meninggal karena wajahnya mirip Rasulullah, Pak. Mus'ab bin Umair ganteng, anak bangsawan, tapi waktu masuk Islam sedih Rasulullah nengok dia, Pak. Langsung miskin total, Pak, kan? Jadi waktu dia meninggal tuh, Bu, pakai baju yang dipakainya itu ditutup kaki nampak kepala, ditutup kepala nampak kaki, nggak baju lagi, habis tempel-tempelan. Nah, begitulah mereka ketika memilih Islam, hidup langsung menderita. Tapi sedikit pun hati tidak goyah, padahal anak orang kaya sebelumnya, Pak. Langsung jatuh miskin 360 derajat, bergabung di barisan umat Islam. Karena tutur katanya yang bagus, akhlaknya mulia, wajah ganteng, diutus Rasulullah berdakwah ke Madinah. Jadi waktu dia sampai di Madinah itu, terdengar oleh Sa'ad bin Mu'adz ini, Pak, dibawanya tombak. Dia ini orang yang disegani di Madinah nih, Pak. Untuk suku Aus dia ini pimpinannya, Sa'ad bin Mu'adz ini. Dibawanya tombak, pergi dia menemui Mus'ab bin Umair yang sedang ceramah beberapa orang. Ditancapnya tombaknya itu ke tanah. Kau keluar dari sini atau kutikam kau, kata Sa'ad bin Mu'adz. Kata Mus'ab bin Umair,
Mohon maaf Tuan, silahkan Tuan duduk. Saya akan menyampaikan sesuatu. Kalau nanti Tuan tidak suka, maka saya akan pergi dari sini. Cukup adil kalau kau seperti ini. Kemudian mulai Mus'ab bin Umair mengawali dengan membaca Al-Quran di hadapan Sa'ad bin Mu'adz. Sementara waktu itu kan syair sedang menjadi-jadi. Begitu mendengar lantunan Al-Quran itu, terpesona Sa'ad bin Mu'adz. Bagaimana caraku untuk bisa masuk ke dalam agama ini? Disuruh Mus'ab bin Umair, engkau mandi, kemudian nanti kau ajarkan berwudu, setelah itu kau bersyahadat, sholat 2 rakaat. Itu waktu itu aturan yang dibuat oleh Mus'ab bin Umair, mandi. Begitu juga Umar sebelum masuk Islam juga mandi, disuruh berwudu, baru dia boleh megang Al-Quran. Mandilah dia, masuk Islam dia. Jadi karena apa Bu? Kenapa bobot bahasa Mus'ab bin Umair ini begitu kuat? Karena Islam itu betul-betul tertancap ke dalam jiwa. Hanya beberapa surat Az-Zukhruf waktu itu yang dibacakan oleh Mus'ab langsung kena hati. Mereka ikhlas, tidak ada berharap duniawi dari dakwah tuh, hidup susah. Macam kami ini Bu, akhir bertahun-tahun nyampaikan ceramah karena tidak masuk-masuk ke jamaah tuh Pak. Karena kami ini jauh kadang Pak daripada kecintaan yang begitu tinggi terhadap Islam. Itu kan Allah yang Maha tahu. Makanya ngaji itu bertahun-tahun jadinya Pak. Sebabnya ada faktornya Bu, karena diulang-ulang itulah maka orang ingat betul. Cuman banyak faktor itu karena apa? Karena yang menyampaikan itu belum masuk betul hatinya ke dalam Islam ini, sehingga jamaah hanya bisa memahami ketika berada di ruangan itu bersama ustadznya. Keluar dari masjid itu hilang semua Pak. Makanya ibu ketika ditanya apa ceramah ustadz tadi di masjid, sahabat berdakwah namanya Mus'ab bin Umair. Itu ngapa Mus'ab bin Umair tuh? Tengok aja lah di YouTube nanti, payahlah mama menerangkan itu. Padahal memang tidak ada yang ingat kayak gitu. Sebabnya bukan karena bapak ibu yang salah, kami yang menyampaikan ini kecintaannya terhadap agama itu masih jauh. Tapi kalau misalnya ustaz-ustaz yang di pedalaman yang susah pergi berdakwah sampai habis hartanya, itu sikit aja ngomong, itu dalam rasanya. Itu perbedaannya. Jadi macam saya sekarang nih ceramah depan bapak ibu, rupanya keluar dari sini bapak ibu tidak ingat nanti kata saya, bukan bapak ibu yang salah, yang nyampaikan yang belum kuat hatinya. Sebanyak ini bapak ibu mendoakan ya, padahal tidak bisa kuat jadinya Pak. Jadi bapak ibu ini masukkan juga lah kami dalam doa-doa bapak ibu, supaya dikuatkan iman kami, diberikan keistiqomahan. Jadi beberapa ayat Al-Quran tunduk Sa'ad bin Mu'adz kepada Islam. Sa'ad bin Mu'adz adalah pimpinan yang sangat disegani di Madinah, di suku Aus. Cara dia mengislamkan kaumnya mudah Pak, karena dia punya kuasa. Mus'ab bin Umair punya iman yang teguh, tutur kata yang baik, ganteng. Jadi jangan bapak ibu kira ganteng itu tidak berpengaruh dalam berdakwah Pak. Cuman kalau untuk Pekanbaru ini ganteng aja tidak cukup. Kalau sempat tidak enak, tidak dipakai orang juga Pak. Nah ternyata jamaah Pekanbaru ini cukup selektif juga dalam memilih ustaz. Tapi ganteng itu pengaruhnya memang 70% itu ngaruh Pak. Macam Ustadz Muksin Tampu Bolon itu ganteng Pak. Banyak ibu-ibu mau kalau sama Ustadz Muksin tuh. Karena penuh. Kalau saya ini expired Pak, udah mulai habis masa berlakunya. Kalau yang muda-muda ini Pak, udah ganteng, kajian bagus, ilmu tinggi, itu dampaknya besar ternyata. Nah setelah itu Bapak Ibu, begitu dia keluar dari tempat Mus'ab bin Umair, karena dia pemimpin Pak, cara mengislamkan kaumnya mudah Bu.
Kedudukan aku di sisi kalian seperti apa? Kau pemimpin kami saat apapun yang kau buat kami selalu mengikutinya. Kami sangat percaya kepadamu. Aku sudah masuk ke dalam Islam. Sampai sore aku tunggu, tidak ada kalian yang mau ikut aku, jangan pernah berbicara denganku. Belum sore lagi dah masuk Islam semua. Karena apa? Dia punya kuasa. Jadi kalau orang punya tutur kata yang baik bisa mengislamkan orang. Orang punya kuasa bisa juga menjadi asbab hidayah bagi orang. Macam di perusahaan apa di Jakarta saya baca itu Ibu ya. Dia kaya, jadi makin kuat iman karyawannya makin besar gajinya Pak. Jadi ada ukuran Bu, 2 rakaat sholat duha sekian. Dibayarnya pakai hartanya Pak. Yang sholat duha 2 rakaat segini gajinya, yang 4 rakaat nanti dibuat absennya Bu. Jadi makin tinggi tingkat keimanan anak buahnya, makin besar gajinya. Itu dia punya harta, dia punya kuasa. Jadi kalau orang-orang yang punya kuasa, macam ingat saya dulu Kapolda mana Sulawesi, semua apanya harus sholat berjamaah, atau gubernur atau wali kota buat sholat berjamaah. Ada dulu yang pakai hadiah. Kalau misalnya berhasil dalam 40 hari sholat berjamaah dapat hadiah mobil, nanti diundi lagi. Karena punya kuasa. Nah, jadi orang-orang yang punya kuasa itu Pak enak Pak, bisa menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Kemudian Bu, setelah Sa'ad bin Mu'az ini masuk Islam, itu kekuatan Islam di Madinah terasa agak tambah naik Pak jiwanya. Karena apa Bu? Kecintaannya kepada Rasulullah itu sangat-sangat tinggi Pak. Jadi waktu perang Badar itu Rasulullah kan sempat khawatir Pak. Umat Islam baru 2 tahun di Madinah, ekonomi sedang susah, mau pergi berperang pula ke Badar. Jadi waktu itu Rasulullah mikir, apa mau orang yang baru 2 tahun nih diajak perang. Sa'ad bin Mu'az yang ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini bukan umat Nabi Musa yang ketika diajak oleh Nabi Musa berperang, mereka mengatakan, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu Musa, kami menunggu di sini. Itu umat Nabi Musa ya Rasulullah, kami umatmu. Kalau kami mengatakan jangankan ke Badar ya Rasulullah, mati kelaparan asal kami bersamamu, kami mau. Wah, itulah bangkit semangat Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az inilah Pak yang membangkitkan semangat Rasulullah. Dah khawatir Rasulullah, kami ini bukan, ibarat kalau bahasa kita, kami ini bukan umat kaleng-kaleng nih Rasulullah. Karena umat Nabi Musa dulu Bu, pas giliran perang disuruh Nabi Musa berangkat sendiri. Kalau yang enak-enak biarlah ajak kami, tapi kalau yang perang-perang ini ya usah bawa kami lagi. Jadi kita kadang menghina-hina Bani Israel, kadang sifat kita macam orang Israel ini lah Pak. Tiba yang enak-enak, ada makan-makan datang, ramai masjid. Tiba tidak ada masjid yang pakai makan-makan, sepi Pak. Tapi itu tidak di sini, makanya saya sampaikan di sini ini karena di sini itu tidak terjadi. Kalau di sini mana ada Pak, mau ada makan, tidak ada makan, orang ramai, jamaah original semua ya Pak. Tidak ada yang jamaah semi premium, grade KW, grade A, tidak ada. KW super, tidak ada, semua KW ori Pak, original. Kalau jamaah original ini enak Bu, dia mau ada enak makan di masjid, tidak ada pun tidak ada jadi masalah. Tapi kalau jamaah yang semi premium tuh memang dari sore udah diumumkan tuh Bu, datanglah Bapak Ibu, nanti kita akan ceramah ba'da Isya. Selesai ceramah, rumah makan Taragung akan memberikan kita jamuan. Itu maghrib udah penuh masjid. Isya caranya Bu, maghrib penuh masjid. Ada yang miring-miring ibu tuh pakai jilbab, berapa tahun tak pakai jilbab mungkin Bu, nggak tahu dia cara masangnya, datang dia ke masjid. Ada bapak udah jelas pintu masjid Darul Amal tuh Pak digeser, didorong-dorongnya Pak. Ada berapa lama dia nak ke masjid tuh? Udah jelas pintu masjid itu digeser Bu, didorong-dorongnya juga. Saya pasti dalam nengok Pak payah dia mau masuk.
Bapak ada berapa lama dia nak ke masjid berarti ini. Jadi ada memang dipancing dengan makanan tuh ramai. Tapi kalau masjid-masjid di Pekanbaru sekarang nih Bu, terutama yang ngarah ke sini ya. Kalau orang kan dibagi dua itu Pak. Yang ngarah ke sini ini rata-rata original nih. Kalau yang seberang arah Panama itu masih susah pengajian yang tidak ada, bukan berarti mereka jamaah KW, enggak. Maksudnya itu masjid-masjid di Pekanbaru ini sekarang mau diiming-iming dengan makanan atau tidak, orang tetap ramai sekarang, ramai pengajian. Itu yang saya bilang dulu Bu ya, masjid itu ada rumah pandau itu, ya macam kita ini lah Pak, sering makan-makan kalau subuh. Jadi pas giliran saya itu bertepatan dengan memasak gulai kambing Pak di si masjid itu. Dan Malang itu Bu, hujan sangat lebat subuh itu. Saya aja ndak batal berceramah Pak, datang saya. Itulah pesona gulai kambing itu Pak. Saya sangka jamaah ndak ada Bu, rupanya selebat tuh hujan, selebat itulah jamaah datang rupanya Pak. Ndak dengar saya ceramah, saya tengok kan di depan ini nampak semua Pak, yang tidur, yang begini, yang apa. Pokoknya untuk kambing itu aja lah nampaknya gitu Pak. Tapi ndak apa-apa lah, asal duduk di majelis ilmu kan udah dapat berkahnya. Bapak Ibu janganlah tahan ngantuk tidur aja Pak. Pokok asal dapat aja kita duduk di majelis ilmu ini udah berkah tuh Pak. Masalah Bapak tidur atau enggak tuh enggak ada, siapa yang bisa nahan mata nih? Saya Bu ya kalau menghadapi yang seperti itu udah biasa. Ngapa pula kita tersinggung gitu Pak kan? Orang ngantuk. Ada yang ngundang saya di Rohul Bu ya. Sebelumnya dia udah mengucapkan, Ustadz, saya sebelumnya mau maaf Ustadz ya. Mau siapapun yang ceramah, mau Ustadz Somad pun, mau apapun, saya tidak bisa nahan ngantuk kalau duduk. Tidak apa-apa Pak, tidur aja Pak. Baru start saya Bu, Assalamualaikum. Nengok udah tuh. Yang penting kan dia dapat majelis ilmu ya Pak. Masa mata mau ditantan kita aja di jalan ngantuk berhenti kita. Kalau enggak Bu, 3 detik aja kita ngantuk di mobil Pak. Udah jauh pergi itu Bu. Udah halusinasi, saraf kita udah nampak yang enggak ya. Makanya kata orang, aku malam tuh macam nampak orang nyeberang. Bukan Pak, kita tuh ngantuk, kita tahan. Jadi saraf tuh bentrok deh jadinya Bu. Itulah kira kita nampak macam ada orang ini, ada orang, padahal sama sekali enggak. Kenapa saya katakan demikian? Saya cukup pengalaman kalau jalan malam itu Pak. Kalau kita udah ngantuk, kita tuh halusinasi kita tinggi. Akhir kadang terem mendadak sama kita macam ada orang nyeberang, padahal tidak ada Pak. Padahal tidak ada sama sekali. Nah jadi Bu ya, cintanya Sa'ad bin Mu'adz kepada Rasulullah itu bukan hanya sebagai kata-kata. Jadi dalam salah satu peperangan yang dia pergi bersama Rasulullah itu, sampai dia ngomong ke Rasulullah Pak, ya Rasulullah, izinkan kami membuatkan tenda untukmu. Kau cukup memantau kami dari tenda itu ketika berperang. Jangan kau ikut ya Rasulullah. Kalau kami menang, memang itulah harapan kami kepada Allah. Dan tetaplah kau berada di tenda itu. Tapi jika kau melihat tanda-tanda kekalahan ada pada kami, tolong tinggalkan tenda itu ya Rasul. Pulanglah engkau ke Madinah, karena jauh lebih cinta orang-orang yang tinggal di Madinah kepadamu daripada kami. Jadi dia tuh pokoknya Rasulullah ini harus selamat. Itulah Pak. Pokoknya kau harus selamat Rasulullah. Lebih cinta orang itu kepadamu daripada kami. Pulanglah kau kalau ada nampak tanda-tanda kekalahan pada kami Rasulullah, pulanglah kau. Disitulah doa Rasulullah mendoakan Sa'ad bin Mu'adz ini. Dipujinya sikap Sa'ad itu. Karena dia keluar dari hati yang paling dalam. Dia kan kalau orang ngomong dari hati Bu, sampainya pasti ke hati Pak. Orang kan kadang-kadang ada, Pak nggak usah Bapak, apalagi Bapak sakit Pak, pulang lah Pak. Itu aja kita terharu Pak, dia perhatian orang sama aku. Kadang-kadang ada orang Bu yang mengatakan itu tuh tulus, ada yang enggak. Tapi kalau yang dari hati itu sampai ke hati Rasulullah, maka Rasulullah sayang kepada Sa'ad bin Mu'adz ini. Jadi waktu selesai perang Tabuk Pak, begitu selesai perang Tabuk, waktu itu Sa'ad bin Mu'adz kena pedang Bu.
perutnya, jadi sakit dia pulang dari sana itu. Pas pula baru sampai, baru langsung datang Jibril, jangan bersihkan badanmu Muhammad. Rupanya Bani yang berkhianat di perang Khandaq, Bani Quraisyah, kepung mereka. Belum selesai terletak pedang lagi diangkat balik, berangkat ke Bani Quraisyah. Sa'ad bin Mu'adz waktu itu tinggal di Madinah. Jadi kata Bani Quraisyah ini ketika mereka menyerah, izinkan kami meminta agar Sa'ad yang mengadili kami. Dia kan berkhianat di perang. Kata Rasulullah, oke, bawa Sa'ad bin Mu'adz, dalam keadaan sakit dia datang. Apa hukuman yang pantas untuk mereka Sa'ad? Bunuh semua kaum laki-laki mereka, tawan yang perempuan dan anak-anak mereka, kemudian bagi harta mereka. Apa kata Rasulullah? Engkau telah menurunkan hukuman dari langit. Jadi jangan dibilang orang kejam, Bu. Kalau kita ingat Pak Saddam Hussein, kalau yang namanya berkhianat memang dihukum mati, Pak. Jadi kalau misal macam di zaman Rasulullah, mereka ini berkhianat, Pak, merongrong dari dalam. Udah jelas orang dalam keadaan perang yang teramat sangat, dia nyeranglah dari dalam, sudah merusak perjanjian, berkhianat. Kata Sa'ad, bunuh mereka. Rasulullah pun menyetujui hukuman dari Sa'ad bin Mu'adz ini. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal nih, Bu, Rasulullah dilihat oleh para sahabat jalannya berjinjit, Pak, ketika masuk dekat Sa'ad. Kata sahabat, mengapa kau jalan berjinjit seolah-olah ramai orang Rasulullah? Dibisikkan Rasulullah, sangat ramai malaikat saat ini yang sedang duduk di sekitar ruh Sa'ad, jasad Sa'ad. Jadi itu dahsyatnya cintanya sama Rasulullah, maka yang berjinjit Rasulullah jadinya karena banyaknya malaikat. Kata Rasulullah, kita harus cepat menyelenggarakan jenazahnya. Kalau tidak nanti keduluan kita, keduluan malaikat kita nanti. Setelah itu apa pengakuan? Jadi kalau Bapak Ibu ngangkat keranda ringan tuh, Pak, itu berarti ramai malaikat yang ikut mengangkatnya, Pak. Jadi waktu itu apa kata orang yang mengangkat jasad Sa'ad itu, betul-betul terasa ringan jasadnya. Berarti malaikat ramai yang ikut mengangkat jasad Sa'ad itu. Nah, ini yang disaksikan Rasulullah sendiri. Dan ini yang disampaikan Rasulullah. Apa yang menyebabkan begitu tinggi kedudukan Sa'ad ini? Karena begitu dia bersyahadat, langsung sepenuhnya hidupnya untuk Islam. Dan dia memang tidak berubah-ubah lagi. Kemudian dia betul-betul memiliki cinta yang besar kepada Rasulullah. Macam inilah, Bu, ya. Cinta ini, Pak, kan menutupi kekurangan. Kalau ibu udah cinta sama bapak, kadang banyak kelakuan bapak nih ibu yang tidak terima, tapi ibu sabar. Itu yang cinta tuh, Pak. Sama hal-hal yang tidak disukai pun cinta jadinya. Kadang terlambat aja bikin kopinya pagi, lupa mama bikin kopi, Pak buat sekarang. Enggak payah, enggak usah. Pandai aku bikin kopi. Jalan aku sikit sini banyak kopinya. Dari tadi lagi. Ibu sabar ya, Pak. Itu cinta. Tidak ada tersebut dalam hati aku tinggalkan kau udah tua-tua ini baru tahu nanti susah hidup kau. Tidak mau gitu, Pak. Itu cinta. Jadi cinta itu menutupi kekurangan. Bayangkanlah udah pensiun, tidak ada penghasilan, kasar-kasar lah di rumah. Sempat kena tinggal menggigil nanti. Kadang bapak ini tidak berpikir deh sampai situ, kan? Berubahlah tuh, Pak. Saya dari ketawa bapak tahu saya, Pak. Saya betul itu yang disampaikan Ustaz. Memang agak cepat saya naik sedikit emosi. Itu yang cinta tuh, Bu. Bagaimanapun perlakuan suami tetap cinta. Kenapa cinta itu tidak bisa kita buat di kehidupan yang baik, Pak? Kehidupan yang di luar daripada kita berumah tangga. Orang kalau udah cinta dengan sholat jamaah nih, kadang saya tengok bapak, ibu-ibu ini kan udah tua-tua, Pak, tapi tetap datang ke masjid. Itu namanya sudah cinta kepada jamaah. Jadi ternyata, Bu, kecintaan kita kepada Islam itu sudah termasuk berarti kita cinta kepada Rasulullah, dan itu tuh bisa meninggikan
amalan kita di sisi Allah dengan modal itu saja. Nah, nanti kita akan melihat nih Pak. Ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tuh merasa tidak ada manusia yang lebih aku cintai di dunia ini selain engkau daripada istri dan anakku sendiri." Karena mereka, mengapa begitu cintanya kepada Rasulullah? Karena mencintai Rasulullah inilah hidup mereka tuh jadi teratur Pak. Tahu cara memperlakukan istri dengan baik, itu kan dari Rasulullah mencontohnya, diajarkan oleh Rasulullah. Tahu jadinya kepada Allah, itulah nikmat yang terbesar itu iman mereka tuh Pak. Dulu hidup tidak tentu arah. Jadi kami itu mencintai Rasulullah melebihi cinta kami kepada anak dan istri kami. Cuman ketika aku merenung ya Rasulullah, engkau kan seorang nabi dan rasul. Otomatis nanti pas di surga tentu tidak jumpa kita. Itu yang dikhawatirkan ya Pak. Tentu surgamu akan berbeda. Tentu kami tidak bisa bertemu denganmu. Waktu itu Rasulullah tidak menjawab sama sekali Pak. Rasulullah hanya diam. Tidak lama kemudian turunlah surah An-Nisa ayat 69. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Rupanya dengan modal cintanya tadi Pak, maka di surga dia akan bersama dengan para nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. Jadi cukup mengikuti jalan itu aja, maka kita akan bersama. Walaupun kita terpisah jauh zamannya daripada para sahabat itu. Asal betul-betul cinta kita kepada Allah, tidak ada mereng-mereng kemana-kemana, maka kita akan bersama Nabi insyaallah. Jadi kadang memang cinta kita tuh ternodai banyak itulah Bu. Karena zaman sekarang ini Pak, disebutkan dalam hadis tadi, harga kesabaran sama dengan menggenggam bara api yang sangat panas. Kalau zaman dulu orang sedekah terang-terangan, memotivasi orang untuk bersedekah, para sahabat tuh. Dan pada masa itu keadaan memang untuk mendukung orang untuk ikhlas itu tinggi Pak. Karena dia tidak ada media sosial, paling dari mulut ke mulut aja Bu. Mereka menyumbang tidak pakai mic, jadi tidak begitu terdengar siapa nyumbang, orang lama banyak Pak kan. Nah sekarang ini nyumbang terang-terangan tuh bagus juga Bu, bisa memotivasi orang. Tapi ujiannya berat Pak. Ibu sedekah, sudah itu tuh diposting lah di media sosial. Maksud ibu supaya orang termotivasi. Datanglah berbagai macam pujian di komen tuh. Masya Allah Bu Aja, luar biasa, sungguh ikhlas Bu Aja ini. Gara-gara kena puji itu mulai mereng hati. Dijawab ibu nih komen di bawah, saya kalau untuk kebaikan nih jak gadis saya macam ini lagi. Kan ini pula nih dijawab pula Bu. Itu tuh yang sulit tuh. Dia kadang kita nih Bu ya, nyumbang hamba Allah tapi orangnya kelihatan Pak. Itu kadang yang mau saya ketawa tuh Bu ya. Acara hati-hati saya kan duduk tuh habis ceramah bulan tarawih, habis sisa acara hati-hati kami dulu Ustaz. Ayalah. Sambil jalan Bapak tuh Pak, hamba Allah 200 orang nampak Pak. Nah, ibu-ibu juga. Ini dari siapa nih Bu Elvi? Dari hamba Allah aja buat Pak. Ada orangnya nyumbang nggak nama udah tahu. Jadi susah. Ini yang saya bilang dulu Bu. Ada yang memang betul-betul hamba Allah nggak tahu orang. Cuma kadang-kadang dialah menceritakan ke orang, ke ibu yang sebelah tuh. Itulah kemarin ya Bu ya, masjid kan ada mau buat menara.
Jadi saya kebetulan ada rezeki sedikit, kayak saya nyumbang. Yang mana ibu nyumbang? Hamba Allah yang 20 juta itu, yang nomor 5. Nah itu kan. Payah Pak. Nah, jadi ibu ya, mencintai seperti ibu mencintai bapak. Walau bagaimanapun bapak, tapi ibu tetap mendampingi bapak gitu juga. Kadang ada saya salut bu ya, istri sakit, suami setia mendampinginya Pak. Bagaimanapun istrinya ini dia tetap sayang sampai tua. Begitulah seharusnya cinta kita itu Pak. Mau susah kita dalam Islam ini mau apa, pokok tetap. Maka kita nanti akan bersama dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.